Terkadang ketika sudah lelah, kita mulai lupa pada tujuan kita. Sehingga yang kita anggap sandaran justru menjatuhkan. Mungkin beberapa manusia tidak butuh sindiran. Namun percayalah, sindiran akan membuat kita jauh lebih kuat. Sungguh luar biasa, sampai saya tadi terharu mau nangis pas datang di puncak. Luar biasa, ini nggak nyangka. Yang bikin saya tenang itu anak-anak saya di bawah semua. Kata hari ini yang sakit hatinya, yang disiksa kakinya. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi saya malam ini mau berangkat ke base camp Pia Putri. Mungkin udah lama nggak nge-YouTube juga, jadi baru nge-YouTube lagi sekian mungkin berapa bulan atau 1 tahun mungkin ya. Karena lagi-lagi tujuan nge-YouTube itu cuman buat mendokumentasikan kegiatan aja. Jadi hari ini tuh hari Jumat pukul 19 sekitar jam 7-an. Saya mau berangkat ke base camp Pia Putri Gunung Gede Pangrango. Jadi teman-teman saya udah ada yang berangkat ke sana sekitar 7 orang, 6 sampai 7 orang. Jadi saya sekarang baru mau berangkat karena sore tadi baru selesai kerja. Jadi sekarang baru mau berangkat. Oke. Perjalanan kali ini saya mulai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berangkat malam karena harus bekerja terlebih dahulu. Di pendakian kali ini, banyak teman-teman yang baru saya kenal. Dengan banyak latar belakang yang sama, yaitu tenaga pengajar. Langsung terbesit banyak hal di otak saya. Obrolan yang nyambung, waktu libur yang sama, dan cerita berbeda-beda di setiap lembaga. Halo bos. Sehat? Setelah sampai di base camp, saya tidak lama langsung beristirahat karena sangat capek. Di perjalanan sangat jauh sekali rasanya. Pagi hari pun tiba. Keindahan cakrawala dari ufuk timur seolah menyambut mata yang masih diberi nikmat untuk terbuka. Saya masih bersiap-siap untuk mulai melakukan pendakian bersama teman-teman. Jadi hari ini kita mau berangkat sekitar setengah 7 pagi dari base camp Pia Putri. Jadi hari ini mau trekking. Rencananya kita mau double summit, cuman kita lihat kondisi aja. Kalau misalkan nanti gak kejar, masih siang udah sampai Surken, kita double summit. Tapi kalau misalkan nanti udah kesorean di Surken, kita enggak. Jadi nanti bermalam di Surken aja. Kami mulai melakukan perjalanan. Pendakian kali ini terdiri dari 9 orang. Saya mengenal teman-teman baru di pendakian kali ini. Ada Teh Dini dengan kedua anaknya yaitu Lintar dan Cahya. Ada Teh Yanti, Ajki, Widura, Paramdan, dan satu teman saya yang membantu sebagai kameramen, yaitu Pak Aji. Setelah berdoa, kami melanjutkan kembali perjalanan. Langkah mulai terasa seiring medan yang berubah menjadi tanah. Setelah mungkin 1 tahun saya tidak mendaki, akhirnya kaki kembali menginjak tanah dengan tujuan puncak dan kembali dengan selamat. Oke, sekarang pukul 7.40 kita sampai pos 1. Sekitar tadi 1 jam mungkin dari base camp. Sekarang mau istirahat. Lumayan 1 jam dari base camp sampai pos 1. Tadi juga banyak istirahatnya, jadi santai aja. Sebenarnya ini adalah kali keempat saya mendaki Gunung Gede. Tapi lagi-lagi, bukan soal tempatnya, tapi kita mengunjungi dengan siapa. Karena yang membuat pendakian itu seru juga salah satunya adalah obrolan-obrolan hangat dengan teman-teman. Sampai di pos 2 kami melanjutkan kembali perjalanan. Tidak mau berlalu lama di pos 2, karena perjalanan masih sangat jauh. Matahari semakin meninggi, terasa semakin berat di punggung. Sebenarnya beban tidak bertambah, hanya karena tubuh yang semakin lelah
membuat beban di punggung semakin berat, bukan sebuah alasan, karena sejatinya hidup, tulang punggung dirancang kuat untuk menanggung banyak beban di pundak. Pak Ramda, Pak Widura, sama siapa tadi? Itu Lintar. Sana, sana. Lintar apa coba? Kayaknya ini Gen Halilintar. Kameramen hari ini dibantu sama Mas, siapa namanya? Ajirianto. Kalau malam jadi Ajirianti? Enggak. Pak Guru ini. Pak Guru di Puraseda. Senyum dong, Mas. Senyum Jawa gimana? Kami beristirahat cukup lama di pos 3 karena untuk menyiapkan tenaga sebelum melewati medan yang semakin curam. Hal tak terduga terjadi. Salah satu teman saya harus terjatuh di jalur. Niatnya mau istirahat untuk bersandar, ternyata karena tidak fokus akhirnya terjungkal. Beruntung masih tidak apa-apa. Setelah ditawarkan untuk kembali saja, beliau tidak mau, masih menyanggupi untuk melanjutkan. Begitulah mungkin di kehidupan nyata, terkadang kita menganggap sesuatu untuk menjadi sandaran, padahal sandaran itu justru yang rentan membuat kita jatuh. Setelah beristirahat, kami melanjutkan kembali perjalanan. Setelah melewati medan yang begitu curam dan panjang, akhirnya kami sampai di pos 4. Sebenarnya dari pos 4 ke pos 5 tidak curam dan tidak berat. Tapi karena stamina yang sudah berkurang, tentu membuat langkah kaki semakin berat untuk melangkah. Dan setelah perjalanan panjang akhirnya yang dinanti pun tiba. Kami tiba di alun-alun timur Surya Kencana dengan penuh haru dan tentunya penuh dengan bangga. Bentar. Luar biasa. Mantap. Sebenarnya yang niat awal itu adalah double summit. Cuman karena kejadian yang terjadi, saya tidak mau egois. Karena tentu kebersamaan lebih penting dari segalanya. Dan setelah sampainya di alun-alun Surya Kencana, kami langsung beristirahat. Karena sangat lelah, mendirikan tenda, setelah itu langsung tidur semua. Oke teman-teman, jadi ini pukul 9:30 malam tadi sore. Pas sampai kita langsung masak-masak dan istirahat. Ini juga udah ngantuk lagi karena besok itu harus bangun pagi. Karena harus memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Oke. Jadi besok harus bangun pagi dan hari ini, malam ini langsung istirahat. Pagi hari pun tiba. Suhu yang sangat dingin membuat badan ini serasa mager untuk bangun. Tapi harus saya paksakan. Toh saya harus mencapai puncak bersama teman-teman. Matahari mulai muncul yang akan menemani summit kami kali ini. Kami berangkat summit sekitar pukul 5:30. Tidak mau terlalu pagi. Karena mencapai puncak Gunung Gede tidak terlalu jauh. Hanya memakan waktu sekitar setengah jam. Terlihat sangat gagah di atas sana. Gunung Gede yang menjadi impian beberapa orang yang mungkin masih terhalang waktu dan pekerjaan. Kami tidak terburu-buru di jalan, hanya santai saja yang penting sampai dengan selamat. Dan akhirnya kami semua sampai di puncak Gunung Gede. Saya seakan tidak bisa bicara dengan keindahan yang ada. Melihat alam seluas dan semegah ini berpikir bahwa tubuh ini sangat kerdil dan tak punya daya upaya. Melihat apa yang Tuhan berikan, mulut saya terdiam dan hati saya berserah. Banyak yang patut disyukuri dan dijaga. Kita sebagai manusia bukan jadi perusak, tapi harus bisa menjaga dan berlaku dengan bijak. Setelah di puncak kami pun kembali ke alun-alun Surya Kencana, berbincang hangat dan saling berbagi cerita. Teh Dini, Ya, siap. gimana kesan pertamanya? Sungguh
luar biasa, sampai saya tadi terharu mau nangis pas datang di puncak. Luar biasa, ini nggak nyangka, pengalaman pertama bagi saya khususnya naik ke Gunung Gede ini. Mau ke sini lagi? Mau sepertinya nanti. Mau sepertinya. Sekarang bawa ini ya, bawa keluarga berarti ya. Alhamdulillah, yang bikin saya tenang itu anak-anak saya dibawa semua. Berarti dua-duanya dibawa. Dua-duanya dibawa. Bapaknya nggak ikut? Bapaknya kulit. Oh. Bapaknya cukup nyari duit aja. Oh. Jadi keluarganya bagian menikmati. Ya betul. Tadi itu jadi sebenarnya guys, di jalan itu ada kejadian. Jadi Teh Dini itu jatuh di jalur. Gimana tadi itu? Gimana kronologinya? Luar biasa ya perjalanan dari base itu sampai ke Surken ya. Surken ini di jalan ada sedikit apa ya, bukan tragedi sih sebetulnya, karena setiap perjalanan yang naik gunung itu belum wah kalau kita belum merasakan sesuatu. Tapi itu kemarin itu tadinya mau bersandar. Ya itu tadinya kan saya mau bersandar di pohon ya. Ternyata pohon itu berkelok, itu nggak lurus, jadi si pohonnya itu berkelok. Saya nyander, ternyata wah, Oh gitu. luar Jadi biasa, kakinya sampai bengkak biru pokoknya. jadi intinya gini teman-teman. Kadang sesuatu yang kita anggap sandaran itu justru menjatuhkan. Jangan sampai. Jadi ini buat teman-teman di sini yang cari sandaran, hati-hati ya. Terlalu nyaman bersandar. Berarti tapi aman ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Sampai nangis saya terharu di atas tadi, luar biasa. Ini pengalaman yang sangat tidak akan dilupakan. Dengkul aman, dengkul. Dengkul aman? Sejauh ini insya Allah aman. Aman. Berarti sebenarnya yang dilakuin sama Teh Dini sekarang itu adalah wishlist saya, bawa keluarga ke naik gunung. Semoga suatu hari terwujud, amin. Oke, ini saya juga. doakan nih. Kayaknya juga yang amin ini. single-single Amin banget di sini, biar nanti tahun depan bawa dengan pasangannya. Asik. Aman, Pak? Aman. Aman. Pak Haji aman? Aman. Gimana kata-kata hari ini, Teh Dini? Yang membuat bahagia kita adalah diri kita sendiri. Orang lain bukan penentu, tapi kita sendiri yang menjadi penentu kita untuk bahagia. Wih, tepuk tangan dong. Lain bahkan juga orang-orang Gimana, itu nggak Teh jadi Yanti? sebagai penentu kebahagiaan kita. Kata-kata hari ini? Apa ya? Gak punya kata-kata. Kata-kata hari ini mau naik gunung, WA di blok sama Ayang. Waduh, kata-kata hari ini Pak. Ramdan dulu, Ramdan. Oke, so kata-kata hari ini. Tahun depan bawa pasangan. Kata-kata hari ini, mendakilah biar kamu tersadar bahwasanya ada yang jauh lebih cantik daripada kamu. Yes. Kata-kata hari ini, Pak Widura. Enggak bisa bikin kata-kata. Sukanya bikin aksi nyata. Aksi ya. Kata-kata hari ini. Yang sakit hatinya, yang disiksa kakinya. Kata-kata hari ini Mas Haji. Oke, hidup ini dibentuk oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, terus semangat, maka hidup kita juga terbentuk dari itu. Kalau dari saya, kita memang ada di ketinggian, tapi kita harus tetap selalu merendah. Diajak foto. Gimana Alintar? Kesan pertamanya seru gak? Lumayan. Aduh, maaf. Seru. Mau kesini lagi? Bawa pacar? Malu dia ada mamanya di sini bilang bawa pacar. Tapi punya pacar Alintar? Oh enggak. Enggak satu mungkin Enggak satu. Gimana Ibu? Kalau kesini bawa pacar gak apa-apa? Jangan. Oh jangan. Masih ditahan dulu, anak sekolah gak boleh bawa pacar. Kakaknya aja belum berani saya kasih. Mantap Alintar. Tos dong. Lagi angetin bakakak. Kenapa sih harus diangetin? Ya karena emang yang dingin itu harus diangetin. Kayak hubungan kamu lah, kalau misalkan udah dingin banget kan yang harus dicari itu suasana baru, bukan cari orang baru. Catat. Masuk Pak Eko. Ini sama Teh Yanti ya? Teh Yanti. Ini pertama kali Teh Yanti. Dan kesan pertamanya gimana Teh Yanti? Wah, luar biasa. Luar biasa. Apakah akan kapok apa kesini lagi? Pastinya ngapok. Tahu? Sekarang. Gak tahu nanti. Setelah mengobrol bersama teman-teman dengan obrolan-obrolan hangat dan kesan-kesan pertamanya, kami pun tidak lama langsung bersiap-siap untuk pulang.
Karena tujuan awal kita yaitu pulang dan sampai dengan selamat ke rumah masing-masing. Dan hari ini kita mau pulang seperti tujuan kita dari awal, berangkat dengan selamat dan pulang dengan selamat. Berdoa untuk perjalanan kita dimulai. Oke, udah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah selesai di Gunung Gede dan sekarang kita mau langsung lanjut pulang. Ini jam 10, sekitar mungkin jam 2-an nanti sampai base camp. Kami memulai perjalanan untuk pulang. Terima kasih atas obrolan seru dan silaturahmi yang terjalin. Sampai apa yang kita tujuankan bersama akhirnya tercapai. Sampai bertemu kembali, dan pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan Gede 23 Agustus, sukses!